Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 bertemu lagi dengan Bu Ririn di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama-sama tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama tentang sistem ekskresi. Apakah ekskresi itu? Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak terpakai lagi. Jadi, tubuh manusia itu melakukan proses metabolisme yang meliputi proses menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh ya. Dan di dalam proses metabolisme ini akan dihasilkan zat-zat sisa yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh, dan zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena bisa membahayakan tubuh. Nah, proses pengeluaran zat sisa metabolisme inilah yang kita kenal dengan ekskresi. Ada beberapa organ di dalam tubuh manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekskresi ini. Nah, organ apa sajakah itu? Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ yang memiliki peran sangat penting dalam ekskresi manusia. Nah, manusia sendiri memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Bentuk ginjal menyerupai sepasang biji kacang merah yang saling berhadapan dengan panjang sekitar 1 cm. Meskipun bobot ginjal hanya 1% saja dari bobot tubuh, tapi ginjal menerima sekitar 20% darah yang dipompakan dalam setiap denyutan jantung, di mana darah memasuki masing-masing ginjal melalui arteri renal dan meninggalkan ginjal melalui vena renal. Nah, sebagai alat ekskresi, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin. Ginjal sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu korteks renalis atau yang disebut dengan kulit ginjal. Yang kedua ada medula renalis atau sumsum ginjal, dan pelvis renalis atau rongga ginjal. Korteks renalis atau kulit ginjal merupakan bagian terluar dari ginjal. Nah, pada kulit ginjal inilah terjadi penyaringan darah. Pada kulit ginjal terdapat nefron yang merupakan unit fungsional ginjal yang terdiri dari sebuah tubula panjang tunggal dan sebuah bola kapiler yang disebut dengan glomerulus. Ujung tubula ini kemudian membentuk pembekakan mirip piala yang disebut dengan kapsula Bowman dan berperan untuk melindungi glomerulus. Sumsum ginjal atau yang disebut dengan medula renalis merupakan tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus dari simpen Bowman. Nah, pembuluh-pembuluh halus tersebut akan mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar dan bermuara di rongga ginjal. Pada proses ini yang terjadi pada sumsum ginjal adalah reabsorpsi dan augmentasi. Kemudian ada pelvis renalis atau rongga ginjal yang merupakan bagian paling dalam ginjal. Fungsinya adalah untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Lalu bagaimanakah proses pembentukan urin bisa terjadi? Sebelum urin dikeluarkan oleh tubuh, di dalam ginjal sendiri telah terjadi serangkaian proses dalam pembentukan urin, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama tahapan filtrasi, yang kedua tahapan reabsorpsi, dan ketiga tahapan augmentasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang menjadi racun bagi tubuh, di mana setiap menit sekitar 1, liter darah mengalir ke ginjal dan memiliki 120 ml air beserta materi terlarut lainnya yang disaring dalam kapsul Bowman. Darah tersebut masih banyak mengandung air, garam, gula, urea, dan zat lainnya. Nah, setelah mengalami penyaringan, terbentuklah filtrat glomerulus atau yang disebut dengan urin primer. Selanjutnya ada reabsorpsi yang merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus atau urin primer yang masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh.
seperti glukosa, asam amino, dan ion organik. Proses ini berlangsung di dalam tubulus proksimal yang dikelilingi oleh suatu pembuluh darah yang disebut dengan kapiler peritubular. Yang kemudian hasil dari proses penyerapan ini pada akhirnya akan membentuk filtrat tubulus atau yang kita sebut dengan urin sekunder dengan kadar urea yang tinggi. Selanjutnya tahap augmentasi yang merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, pada proses ini pembuluh darah akan melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion hidrogen, kalium, amonium ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Selanjutnya urin mengalir ke saluran pengumpul menuju rongga ginjal. Nah, pada saluran pengumpul berlangsung penyerapan air sehingga terbentuk urin yang sesungguhnya. Dari rongga ginjal, urin mengalir melalui ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Nah, ketika kandung kemih ini penuh, maka orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Nah, saat itulah urin akan dikeluarkan tubuh melalui uretra. Selain sebagai alat ekskresi yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin, ginjal juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Organ kedua yang berperan sebagai alat ekskresi adalah hati, di mana hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang terletak di dalam rongga perut bagian kanan atas di bawah diafragma. Dan secara luas hati dilindungi oleh tulang-tulang rusuk bagian bawah. Sebagai alat ekskresi, hati berfungsi untuk menghasilkan getah empedu dari hasil perombakan sel darah merah. Sel-sel darah merah yang telah tua inilah kemudian yang akan dirombak menjadi getah empedu, di mana getah empedu ini terdiri atas garam empedu dan zat warna empedu. Selain sebagai alat ekskresi, hati sebagaimana juga dengan ginjal memiliki beberapa fungsi yang lain. Selanjutnya, organ yang berfungsi sebagai alat ekskresi adalah kulit. Kulit manusia dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Epidermis atau kulit ari ini merupakan lapisan kulit yang paling luar, di mana lapisan ini sangat tipis dan terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Sementara kulit jangat atau yang disebut dengan dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdapat beberapa jaringan seperti pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat bawah kulit. Nah, lapisan ini berada di bawah dermis, di mana pembatas jaringan ikat bawah kulit dengan dermis adalah mulainya terdapat sel lemak. Nah, lemak berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, penahan suhu tubuh, dan sumber energi. Sebagai alat ekskresi, fungsi kulit adalah untuk mengeluarkan keringat. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi lainnya sebagai berikut. Organ terakhir yang memiliki peran yang penting dalam sistem ekskresi adalah paru-paru, di mana selain memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan, paru-paru ini juga berfungsi sebagai alat ekskresi untuk mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Gas-gas tersebut merupakan zat sisa dalam proses pernafasan yang harus dikeluarkan agar tidak mengganggu fungsi tubuh. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan pertanyaan yang ada di video ini. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.